Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel Hikamas. Channel ini membahas terkait dengan kasus kriminal yang terjadi di Indonesia. Buat teman-teman yang baru ngeklik video ini, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan di komen ya, untuk menambah berkembang lagi pada channel ini. Kali ini kita akan membahas terkait dengan kasus yang sempat viral di awal tahun ini. Kenapa aku mengambil tema ini padahal ini udah cukup lama, karena sebentar lagi kita akan memasuki musim liburan gitu ya, atau musim yang dimana seseorang itu berpergian menggunakan transportasi umum, baik secara bis ataupun kereta api maupun pesawat ataupun kapal laut. Jadi makanya di sini kita akan bahas untuk mewanti-wanti ataupun lebih hati-hati bagi diri kita untuk tidak terjadi, ya, untuk senantiasa berhati-hati ketika berada di transportasi umum ataupun transportasi secara udara gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan kasus tabrakan yang dimana terjadi pada dua kereta, yakni kereta api Bandung Raya dan juga kereta api Turangga. Nah, bagaimana kronologi ini bisa terjadi dan apa yang menjadi penyebab kereta ini bisa menyebabkan tabrakan dan berapa korban yang mengalaminya dan apa hikmah yang kita dapatkan pada kasus ini. Jadi disimak sampai dengan selesai ya, teman-teman. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan dua kereta api yang sempat viral di tahun 2024 awal, lebih tepatnya di tanggal 5 Januari 2024 sekitar jam 6:03 WIB gitu ya. Nah, kita bahas terkait dengan profil lah. Biasanya kita profil ini terkait dengan profil dari korban atau pelaku, tapi ini kita membahas terkait dengan dua profil dari dua kereta api ini gitu ya. Nah, kereta api ini bernama kereta api Turangga dan juga kereta api lokal komuter lain Bandung Raya gitu ya. Nah, yang dimana kereta Turangga ini berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke Bandung gitu ya. Yang terdapat di dalamnya itu ada sekitar 287 penumpang. Dan kalau ditambah dengan masinis dan asistennya sekitar ada di 290 orang gitu ya, maybe sampai 300 gitu. Nah, di mana kereta api satunya, yakni kereta api komuter lain Bandung Raya, berangkat itu dari stasiun Padalarang untuk menuju ke stasiun terakhir, yakni di stasiun Cicalengka, membawa ada penumpang 191. Kalau bersama dengan petugas kereta api ini sekitar berada ya 200 orang gitu ya. Nah, di mana sih lokasi ini terjadi gitu ya? Terjadi lokasi ini yakni di Cicalengka, Kabupaten Bandung di Jawa Barat, di Kecamatan Cikuya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat gitu ya. Jadi ini terjadi hal-hal yang ya kecelakaan pada kereta api ini gitu. Nah, bagaimana ini bisa terjadi gitu? Jadi diawali dari dua kereta ini masing-masing berada di tempat ataupun ya memasuki rel yang seharusnya gitu ya. Memasuki rel yang juga itu untuk mengantar penumpang ke stasiun pemberhentian terakhir gitu ya, dimana tadi dari kereta api yang juga Turangga ini berhentinya di stasiun Bandung, terus juga di stasiun Bandung Raya ini berhentinya itu di Cicalengka gitu ya. Nah, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, nauzubillah min dzalik, yakni terjadi ya tabrakan tersebut, di mana itu di daerah yang tadi sudah aku sampaikan ya, di Kecamatan Cikuya, di daerah Kabupaten Bandung gitu. Nah, di mana itu diawali memang
ya tadi diawali dengan 2 kereta ini di tempatnya tersebut. Berangkat ini dari stasiun Surabaya dan juga di stasiun Padalarang gitu. Berangkat diawali sama-sama, ya tidak terjadi apa-apa awal-awal gitu ya. Namun ketika itu sekitar ada di daerah tadi Cicalengka tersebut, itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maybe diawali dari seseorang masinis lah ya, bukan seseorang lagi tapi seorang masinis dan juga asistennya yang juga lagi apa ya, kalau kereta teh mengendarai lah ya sebutannya, mengendarai dari kereta api ini. Nah itu memang ya diawali dari sana. Tiba-tiba memang maybe entah karena kurang komunikasi, pastilah ya kurang komunikasi di sana, dan juga karena memang ini ya yang aku baca tuh, karena memang sinyalnya kedua masinis dari Turangga dan juga dari kereta api komuter lain Bandung Raya ini memang istilahnya tuh tidak berbeda gitulah dari kereta api Turangga dengan sinyalnya sendiri dan kereta api dari Bandung Raya dengan sinyal sendiri. Jadi ya berbeda ininya. Paham lah ya pasti teman-teman yang di sini ahli dengan kereta memahami yang aku maksud gitu ya. Jadinya makanya di sana ya tanpa ada, biasanya kan kalau ada apa-apa kan itu ada telepon gitu kan. Adisanya bukan telepon ya, kayak ada suara masuk bahwa suruh berhenti dulu di pementian di sini untuk menunggu kereta ini mau lewat. Biasanya gitu kan, pasti aku biasanya kalau aku naik kereta pun itu ada suara ya dari ininya apa namanya kayak pengumuman gitulah ya. Nah tapi di sana itu berbeda, tidak ada gitu. Nah jadi maybe karena memang komunikasi juga di sana, terus juga di sana memang di tempat kejadian tersebut itu hanya satu jalur yang hanya dilewati oleh satu jenis kereta aja. Dan yang aku baca juga memang harusnya di salah satu kereta ini itu berhenti dulu di stasiun, di kalau nggak salah tuh di kereta yang Bandung Raya itu berhenti dulu di sana. Lalu ketika udah nunggu kereta Turangga ini udah lewat, baru gitu ya boleh di sana untuk melintas. Nah mungkin karena memang ya itu 2 trouble tersebut jadinya menyebabkan hal itu terjadi gitu ya. Nah makanya di sana itu ya tadi ketika itu lewat dan akhirnya sama-sama tabrakan gitu ya, 2 kereta yang juga ya cukup panjang ya, karena kereta kan juga lumayan panjang lah ya, tabrakan. Dan juga dari kereta satunya itu kayak ke sebelah kiri ataupun kanannya, dan yang satunya juga sama gitu. Nah untungnya alhamdulillahnya sih itu kanan kirinya pun itu hanya ini ya, hanya sawah, jadi bukan yang padat akan penduduk gitu. Jadi masih terbilang memang udah ditakdirkan oleh Allah di sana gitu ya. Maksudnya tuh kalau kita berpikir ini terjadi kereta kecelakaan itu di daerah padat penduduk yang banyak pemukiman warganya, ya nauzubillah min zalik, itu terjadi banyak korban jiwa yang ada di sana gitu ya. Tapi untungnya alhamdulillahnya tuh kanan kirinya juga persawahan yang juga itu dari para petani yang ada di daerah sana gitu ya. Gitu. Nah makanya dari sana itu ya tadi ya, tabrakan ini di kilometer 181 plus 700 di petak jalan, di jalan petak stasiun Cicalengka Kawur Pugur di daerah Cicalengka, Kecamatan Cikuya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah yang dimana itu mengalami kerusakan di bagian depan gitu ya. Nah di bagian depan dan juga di bagian yang berada di peron 1, 2, 3 itu merasakan nih. Tapi udah di peron selanjutnya tuh hanya sekedar kayak ya getaran, dan juga kayak itu banyak orang katanya yang kelempar, banyak orang yang tengkulap, telungkup, itu istilahnya gitulah ya, sampai kayak ada yang sampai tiduran gitu ya, ada yang sampai
hanya sekedar gitu, sekedar kayak ya gempa yang tiba-tiba langsung ada di sana gitu ya. Nah itulah terjadi hal-hal di sana, bahkan banyak orang yang sampai nangis, banyak orang yang panik di sana. Wah, terjadi apa nih? Apa ini karena memang anjlok dari kereta apinya? Bahkan ada yang bilang juga anjlok gitu ya. Bahkan ada yang bilang juga emang terjadi kecelakaan. Mungkin di peron-peron yang di belakang mengira bahwa sekedar anjlok, tapi sebenarnya terjadi pada di peron depan-depan ya tabrakan tersebut gitu yang juga kelihatan. Dan juga di sana menurut dari salah satu yang jadi penumpang itu memang ada pramugara yang lagi mengambil selimut gitu ya. Nah itu tiba-tiba langsung kelempar juga gitu ya, dari selimutnya dan juga dirinya sendiri gitu. Nah sampai juga menyebabkan si pramugara itu tewas di sana gitu. Bahkan ada yang sampai terjepit di ya bagian-bagian peron-peron, di bagian badan dari kereta tersebut gitu ya. Nah ini mana memang dari kejadian ini gitu ya, itu sampai sekitar ratusan gitu ya, ratusan dari korban jiwa, baik yang luka-luka secara ringan dan juga luka-luka secara berat. Kalau yang luka berat itu sampai dengan cukup parah itu ada sekitar, tentunya nggak terlalu banyak ya, sekitar ada 2 orang aja gitu. Tapi kalau yang luka secara ringan tuh cukup banyak gitu ya, sekitar ada 42 orang gitu. Yang dimana sebenarnya kalau di sana untuk yang korban luka-luka ringan dan berat itu ya cukup banyak juga, karena kan itu 2 kereta loh gitu loh. Jadi makanya ini terjadi di sana gitu ya. Nah makanya di sana itu ya tadi banyak yang terjepit, banyak yang nangis, banyak yang panik, banyak yang istilahnya tuh bingung ini terjadi apa. Bahkan masinis yang juga dari KA Turangga ini sampai terjepit gitu ya dalam proses evakuasi. Ya pastilah ya, karena kan itu di sana tuh 2 kereta yang juga lagi melintas, tiba-tiba ya terjadi hal-hal tidak diinginkan, jadi ketabrak juga, dan juga ada yang sampai kejepit dari masinisnya ini gitu ya. Dan kalau nggak salah tuh sempat viral juga masinis yang Turangga gitu, itu lagi ada video yang itu memperlihatkan video terakhir kalinya itu senyum lagi mengendarai ya dari daerah sana gitu ya. Nah itu terakhir kalinya diabadikan momen oleh penumpang atau dari keluarganya gitu, aku kurang tahu, kayaknya dari penumpang gitu ya. Memang itu entah dari penumpang, keluarga, atau jadi sesama petugas itu yang memang itu si masinis ini sambil tersenyum di sana gitu ya ketika lagi mengendarai atau membawakan kereta api tersebut gitu. Dan di sini ya yang aku juga lihat juga menurut penuturan dari salah satu warga yang juga pemilik dari warung gitu ya, itu sempat mendengar juga ada ledakan yang sangat besar dan mempersepsikan karena juga kan warungnya memang gak terlalu jauh di sana gitu. Itu maksudnya tadi kan kata aku kan sawah ya, nah maybe sekitar beberapa meter kesanaan itu ada warung di sana, dan juga itu sampai mengira itu ada gempa bumi gitu ya terjadi di daerah sana. Tapi sebenarnya ya itu terjadi hal-hal yang seperti itu, yakni tabrakan dari 2 KA tersebut gitu ya. Dan juga di sini dari booth ini juga menyampaikan bahwasanya saya lihat gitu ya banyak penumpang yang loncat dari bagian apa ya namanya, jendela apa namanya ya, yang buat keluar orang itu loh. Jadi banyak orang yang loncat, terus juga banyak yang melihat kalau banyak yang orang yang panik gitu sampai nangis gitu ya. Bahkan juga di sini dari Pak Iwan juga dari warga di daerah sana itu mendengar suara klakson yang sangat besar juga, yang sangat keras juga di sana gitu ya. Bahkan Pak Iwan ini menyampaikan gitu ya, saya kira itu ada kereta yang nurunin batu gitu ya. Kan itu di sana tuh ada penimbangan gitu ya, atau pembangunan trek yang ada di sana. Nah ketika di sana tiba-tiba ya itu ada suara tangisan gitu, jadi kayak ngiranya
itu tadi yang disampaikan, tapi tiba-tiba ada suara tangisan. Nah berarti itu memang ya sudah pasti itu tabrakan dari dua kereta gitu ya, yang juga yang menyebabkan banyak korban jiwa di sana gitu. Dan juga di sini dari Ibu Elis juga gitu ya, dari salah satu warga di sana itu menyampaikan bahwasanya seperti ada ban yang meletus di daerah sana gitu ya, ban meletus yang sangat besar juga ledakannya gitu ya. Dia tuh lagi jalan gitu katanya, lagi jalan ke rumah temannya, tiba-tiba kayak ban meletus itu, mungkin dari mobil atau mobil besar gitu yang terjadi di sana, atau dari truk kontainer gitu mungkin, atau dari mobil biasa gitu. Tapi ternyata itu bukan itu, tapi ya kereta tadi yang menyebabkan banyak korban jiwa dan sampai tabrakan di sana gitu ya. Yang dimana akan kejadian ini ya sampai dengan 4 orang sampai dengan meninggal dunia atau tewas di dalam kejadian tersebut gitu ya. Dimana siapa sih 4 orang tersebut gitu ya. Yang dimana di sini ada masinis dari KA Turangga yakni Bapak Julian Dwi Setiono, terus juga ada asisten masinis yang juga bernama Bapak Ponisan Pramugara yakni Ardiansyah, dan juga sama security yang ada di sana yakni Bapak Enjang Yudi gitu ya. Dan ini menjadi reminder kita bersama untuk ya ini, ajal, jodoh, rezeki, maut itu nggak ada yang tahu teman-teman. Maybe sekarang ini kita lagi enak-enakan melakukan sesuatu di duniawi, tapi 1 jam kemudian, tapi beberapa detik mungkin kemudian terjadi hal-hal nauzubillah menimpa diri kita gitu ya. Nah itu yang tahu hanyalah Sang Pencipta yakni Allah Ta'ala gitu ya. Jadi buat kita, yuk kita sama-sama untuk beribadah selalu, untuk memperbanyak pahala, untuk menjadi bekal kita di dunia, di akhirat nanti gitu ya, di dunia dan di akhirat nanti gitu. Jadi itu tidak ada yang tahu bahwasanya terjadi hal-hal yang seperti ini gitu ya kepada ya diri kita gitu ya. Bahkan kecelakaan itu terus terjadi, bahkan ya kasus kriminal pun terus terjadi. Jadi ya bagi diri kita senantiasa untuk selalu hati-hati dan senantiasa untuk ya memberikan keselamatan gitu ya. Memberikan keselamatan dalam artian itu senantiasa untuk menggunakan alat pelindung yang memang diharuskan oleh pak kepolisian gitu ya. Ketika lagi di jalan pakai motor, mobil, pakai motor lagi kita contohnya. Nah, jangan hanya takut karena ada polisi gitu ya. Biasanya orang tuh pakai helm atau pakai kaca spion, terus juga banyak yang motor itu digunakan dicat lah atau di obrak-abrik di sana, dihias-hias entah diapakan itu ya. Itu sampai dengan ya karena ya merasa keren, terus juga ya nggak pakai pengaman, pakai helm kah atau pakai kaca spion, jadi mengabaikan dari keselamatan diri. Yaitu makanya bahwasanya kecelakaan itu ya hanya Allah yang tahu. Itu menjadi reminder kita bersama juga bagi aku pribadi dan juga bagi teman-teman yang nonton ini gitu ya. Dan juga tentunya ya harapannya ini menjadi ini ya kasus yang juga ya jadi ini juga ya, jadi yang mungkin semoga aja tidak terjadi hal-hal yang seperti ini lagi gitu ya. Kemarin kita sempat bahas seseorang yang juga ya karena salah juga sih orangnya ya, karena seseorang ini yang judul dalam video ini entong gitu ya. Nah itu karena memang lagi main, tiba-tiba ada kereta yang memang karena salah dari orang ini bermain di area kereta, memang udah tentunya salah. Nah di sini memang ya ini hanya something masinisnya juga yang juga sebenarnya
kalau kita salahkan di sini nggak ada yang salah menurutku. Maksudnya tuh kita mau menyalahkan siapa? Mungkin memang udah takdir, tapi kalau kita menyalahkan masinis satunya dari Bandung Raya, tapi kan memang ini juga bukan hanya satu orang juga yang salah, tapi juga beberapa koordinasi yang juga kurang baik juga di sana, baik dari tim kereta api secara umumnya ataupun dari di daerah yang ada di sana gitu loh, yang memang saat itu lagi bertugas di sana gitu. Jadi ya udah, Allah sudah mentakdirkan di sana. Ya ini menjadi reminder kita bersama juga untuk senantiasa menggunakan alat keamanan yang memadai, baik menggunakan kereta api, baik menggunakan motor, mobil, bahkan pesawat dan juga kereta api di sana gitu ya. Oke, semoga kita dan teman-teman senantiasa untuk menjaga keselamatan diri, dan ini menjadi ya kasus yang terakhir kalinya ya. Semoga tidak terjadi hal-hal yang seperti ini terjadi di awal tahun ini ya. Karena ya ini kenapa tadi aku nyampaikan aku mengangkat kasus ini, karena memang awal ini kan udah mulai pertengahan dan juga menuju ingin memasuki liburan gitu ya, liburan tahun baru. Jadi menjadi reminder kita bersama, yaitu rawan sekali seperti ini tuh terjadi di liburan-liburan ataupun di ya hari-hari yang besar ini, kayak ada Natal di sana, ada tahun baru, banyak tanggal merah di sana. Itu ya dimanapun kita berada untuk senantiasa hati-hati, dan ya bahwasanya tadi ajal maut itu tidak tahu diri kita terjadinya kapan, hanya Allah dan Sang Penciptalah yang tahu gitu ya. Semoga teman-teman bisa mengambil banyak hikmah, banyak makna pada kasus dan kejadian kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan juga kalau teman-teman ada yang ingin melakukan diskusi, boleh di kolom chat. Dan juga kalau misalkan ada yang ingin menyampaikan mengangkat kasus tertentu, boleh banget ditulis kolom komentar aja ya. Oke, makasih banyak teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman. Bye bye.